sebentar ya. Mas duduk dulu. Natasha, kenapa kepala saya pusing lagi? Ini Mas, minum dulu. Gimana Mas? Udah mendingan? Natasha, saya mau tanya sama kamu. Kenapa kamu baik sekali sama saya? Yang selalu menjagamu, namun dia yang milikimu. Bahkan kamu selalu ada buat saya. Meski seharusnya nggak seperti itu. Kau yang selalu mencintamu, namun dengannya kau Karena buat saya, Mas Dimas itu bukan sekadar pasien. asal ku melihatmu. Mas Dimas itu laki-laki yang sangat baik. Cintaku jatuh di hatimu, berharga untukku. Itu dokter Natasha makin lama makin deket aja sama Dimas. Jangan-jangan nanti mereka saling jatuh cinta lagi. Aku melihatmu bahagia, asal ku melihatmu bahagia. Aisyah, Oh, jadi saya nggak perlu cari alamatnya Mbak Natasha ya? Dia ternyata udah sama kamu, Mas. Jelas ini mempertegas kalau emang dia pelakunya. Aku... Mbak Aisyah ini ngomongin apa sih? Saya nggak ngerti. Udahlah Mbak Natasha, nggak usah pura-pura lagi. Saya udah tahu semuanya, gak usah ngelak lagi. Mbak kan? Dalam penyerangan Mas Setia di rumah sakit, iya. Aisyah, kamu jangan nuduh orang sembarangan ya. Omongan kamu nggak masuk akal, tau nggak? Awalnya kamu nuduh aku. Sekarang, kamu nuduh Natasha. Gak masuk akal dari mana, Mas? Udahlah, kalian tuh sama aja. Kalian kerja sama kan buat ngelakuin ini, iya kan? Mbak, jujur saya nggak ngerti apa maksud Mbak. Buat apa saya ngelakuin itu semua? Saya tuh nggak tahu apa-apa, Mbak. Saya aja hampir nggak kenal Pak Setia. Gimana ceritanya saya bisa mau nyelakain dia? Jelas Mbak tahu kenapa. Sebelum Mbak Natasha tahu kalau ternyata Mas Setia nggak tahu siapa sosok penyerangnya, Mbak sengaja kan bikin Mas Setia meninggal. Biar apa? Biar Mas Setia nggak ngasih penjelasan kalau ternyata Mas Dimas adalah pelaku penyerangannya dia. Iya. Mas Setia. Saya nggak tahu apa-apa, Mbak. Kalau Mbak nggak tahu gimana caranya preman yang nyerang Mas Setia itu di rumah sakit bisa tahu nomor yang Mbak.
nomor saya ada di preman itu. Mbak, jangan asal tuduh saya benar-benar nggak tahu, saya nggak kenal siapa preman itu. Natasha cukup Natasha. Aisyah, kamu udah betul-betul gila ya. Gara-gara cuma bilang setia. Kamu nggak mau menggunakan mata kamu untuk melihat yang benar. Dan kamu tidak menggunakan kuping kamu untuk mendengar yang benar. Bukannya itu yang biasanya Mas Dimas lakukan? Bukan aku. Tapi Mas. Kamu jangan salahin orang lain. Semua itu kesalahan kamu. Kamu yang bersikap seperti itu, Aisyah. Asal kamu tahu ya, lama-lama aku udah muak sama sikap kamu. Aku juga muak banget sama sikapnya Mas. Kamu sama dia itu sama-sama jahat, tahu nggak? Aisyah, kamu dengerin aku. Natasha, dia adalah perempuan yang baik. Dia selalu belain kamu di depan aku. Dia yang paling yakin bahwa aku gak bersalah. Dan dia juga adalah orang yang paling yakin bahwa ada seseorang yang ingin membuat kesalahpahaman di antara kita, Aisyah. Dan yang paling penting, kamu harus tahu, cuma Natasha yang menginginkan aku dan kamu untuk bersatu kembali. Tapi kamu menuduh Natasha itu seburuk itu, tega kamu. Aku nggak akan tinggal diam sekarang. Ya, sekarang sebaiknya kamu pergi. Aku nggak mau pergi sebelum aku dapat jawabannya. Mas, aku nggak mau pergi. Mas, au! Anda jangan kasar sama perempuan. Kamu siapa? Ini rumah saya. Sekarang kamu juga pergi atau saya panggil polisi. Mas. Berhenti Mas, jangan! Berhenti Mas! Mas, nggak apa-apa. Mas, saya mohon sama kalian, tolong pergi. Pergi, saya mohon pergi. Pergi, Papa. Jadi orang yang nyerang Setia tahu nomor handphone Dokter Natasha. Ini aneh, karena aku yakin sekali bukan Dokter Natasha pelakunya. Mana mungkin orang sebaik dia bisa melakukan hal seperti itu? Kayaknya aku mencium kelicikan. Iya, kelicikan. Ada dalang sebenarnya. Dia nggak mau ketahuan, lalu dia sengaja kasih nomor telepon Dokter Natasha ke Pangeran Setia itu. Cuma ada satu orang yang selicik itu dan mengenal Dokter Natasha. Bianca.